Anda masih bersama kami di Investor Market Today. Pemirsa, harga emas terus mencatatkan rekor tertingginya sepanjang masa dan kini terpantau telah melesat selama 7 hari beruntun. Kembalinya rally harga emas didorong oleh peningkatan terhadap permintaan safe haven setelah data ekonomi Amerika Serikat yang lemah. Pada perdagangan Rabu 3 September 2025, harga emas dunia naik 0,72% di level 3.558,48 dolar Amerika per troy ounce. Kenaikan ini memperpanjang kinerja luar biasa emas di mana harga emas sudah menguat selama 7 hari dengan penguatan mencapai 5,8%. Harga emas melanjutkan rally dan memecahkan rekor pada perdagangan Rabu didorong oleh data ketenaga kerjaan AS yang melemah. Data ini memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga The Fed di bulan September, sementara ketidakpastian global yang masih ada membuat permintaan safe haven tetap kuat. Emas batangan cenderung mendapatkan daya tarik di masa-masa yang tidak pasti dan latar belakang suku bunga rendah seperti saat ini. Lantas seberapa tinggi harga emas ini akan terbang? Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung secara virtual dengan pengamat mata uang dan komoditas Bapak Ibrahim Aswaibi. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Halo, selamat siang Mbak Vini. Kabar saya alhamdulillah baik. Iya, Pak Ibrahim, di tengah aksi demo yang cukup menyita perhatian publik, ternyata tanpa sadar ini harga emas dunia kini sudah mencapai 3.500 dolar Amerika dan emas antam sudah menyentuh level 2 juta rupiah per gram. Bagaimana Anda melihat pergerakan harga emas ini, Pak Ibrahim? Ya, kalau untuk harga emas dunia, kemudian emas antam ini sudah diprediksi bahwa emas ini terus akan mengalami kenaikan. Karena dari awal faktor geopolitik baik di Eropa, kemudian di Timur Tengah terus mengalami peningkatan, kemudian perang dagang, ya itu juga terus akan berjalan. Harus diingat bahwa Trump itu menjabat presiden itu 4 tahun. Artinya apa? Dalam jangka waktu 4 tahun, ya kemungkinan besar masih akan ada perang dagang. Nah, di sisi lain pun juga Bank Sentral Amerika yang sebelum-sebelumnya masih mempertahankan suku bunga, ya ada kemungkinan besar setelah melihat data tenaga kerja tidak Ya. sesuai dengan ekspektasi, ya yang ekspektasinya 7,4 hanya 7,18, ini membuat Bank Sentral kemungkinan besar akan menurunkan suku bunga dalam pertemuan di bulan September tanggal 16 sampai 17. Iya. Nah, di sisi lain itu juga berdasarkan survei ya di Amerika 97% bahwa Bank Sentral Amerika kemungkinan akan menurunkan suku bunga. Nah, di sisi lain pun juga ketegangan politik ya di Amerika antara Trump sebagai eksekutif dengan Bank Sentral Amerika terutama adalah setelah memecat Tina Chok, ini pun juga membuat ketegangan tersendiri ya karena selama ini eksekutif tidak boleh ikut campur dalam urusan Bank Sentral. Nah, di sisi lain pun juga Tina Chok pun juga melakukan tuntutan terhadap pengadilan. Nah, ini yang sebenarnya membuat ketegangan tersendiri sehingga harga emas terus merangkak naik ya dari 3.400-an ya terus naik menjadi 3.500 dan tadi malam itu 3.578. Artinya apa? Oke. Ini kenaikan cukup luar biasa walaupun setelah mencapai level tertinggi akan terjadi koreksi. Itu Mbak Vini. Oke, sebenarnya faktor lainnya selain dari data ketenaga kerjaan AS yang melemah, ini juga yang memperkuat harapan pemangkasan suku bunga The Fed. Apakah juga ada faktor lain yang memicu harga emas dunia ini terus melesat, Pak Ibrahim? Oh iya, pasti. Ya, kita harus ingat bahwa dalam kondisi geopolitik yang memanas ya, pasca Trump bertemu dengan Putin membahas tentang perang di Eropa antara Rusia dan Ukraina, ya kemudian Trump menginginkan ada perdamaian, ya Trump pun juga merekomendasikan terhadap Zelensky ya agar wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Rusia itu dikasihkan saja. Tetapi kita lihat bahwa dalam pertemuan berikutnya, ya Zelensky tidak mau. Zelensky itu menginginkan wilayahnya yang dikuasai oleh Rusia itu harus dikembalikan. Ya. Ya tidak mau kalau wilayah tersebut masuk dalam wilayah Rusia karena kita melihat bahwa 20% pendapatan produk domestik bruto ya dari Ukraina itu adalah dari wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Rusia terutama dari Crimea, Luhansk,
Ya, nah ini yang dijadikan sebagai alasan bagi Zelensky tidak mau perdamaian ya Iya. dengan Rusia. Apalagi kita melihat bahwa Eropa pun juga tidak menginginkan adanya perdamaian. Perdamaian yang adalah wilayah yang dikuasai itu harus dikembalikan. Nah, sehingga apa terjadi perang. Ya kemarin kita lihat di 2 hari sebelumnya Ukraina melakukan penyerangan terhadap fasilitas ya minyak, kilang minyak yang membuat 17% ya produksi Rusia ini mengalami penurunan. Nah, ini yang membuat harga emas kembali lagi mengalami kenaikan. Nah, di sisi lain pun juga kemarin bahwa Tiongkok pun juga melakukan ini ya di Tiongkok itu ada yang namanya em, eh, apa me- mengenang ya tentang 80 tahun ya Tiongkok bebas dari Jepang yang mengundang untuk Putin, kemudian pemimpin Korea Utara, ya kemudian pemimpin dari Indonesia, ini pun juga membuat ketegangan tersendiri ya bagi Trump, karena Trump sendiri tidak diundang. Nah ini yang cukup menarik ya, sehingga apa? Wajar kalau tadi malam ya harga emas dunia itu tembus di level tertingginya, hampir mau mendekati level 300 3.600-an ya. Kalau bagi saya ini sudah cukup luar biasa, artinya apa? Masih ada harapan ya, bisa saja dalam bulan September ini di level 3.600 itu akan tercapai, Mbak Vini. Oke, memang perkembangan geopolitik tensinya ini yang semakin meninggi begitu ya Pak. Ini juga menjadi salah satu faktor juga. Apakah faktor yang sama ini juga mempengaruhi harga emas antam, Pak Ibrahim? Atau ada faktor lain yang membuat harga emas antam ini mampu mencetak rekor, Pak? Ya, harga emas tetap ini sudah pasti pada saat emas dunia mengalami kenaikan, ya kemudian rupiah pun juga mengalami pelemahan, pasti akan berdampak terhadap logam mulia. Logam mulia saat ini sudah di atas 2 juta. Nah, di sisi lain pun juga bahwa permintaan untuk logam mulia di Indonesia cukup tinggi, sehingga apa? Antara supply dan demand itu tidak seimbang. Ini yang membuat harga logam mulia di Indonesia terus mengalami kenaikan. Saya prediksi bahwa 2.150 ya, 2.150 kemungkinan besar Iya. ini pasti akan sampai ya dalam kuartal keempat. Nah ini yang cukup menarik, Mbak Vini, karena Iya. apa? Dari awal saya sudah memprediksi bahwa 2.150 itu kemungkinan akan tercapai. Ya apalagi kita melihat bahwa Israel terus yang melakukan genosida ya di jalur Gaza, kemudian melakukan penyerangan di Yaman, di Lebanon, Hizbullah, yang pemimpin-pemimpin mereka sudah meninggal. Ini akan berdampak terhadap perang terbuka antara Israel dengan Iran. Karena Iran sendiri mengatakan bahwa sampai saat ini Iran tidak pernah ada gencatan senjata dengan Israel. Sehingga apa? Waktu-waktu bisa akan terjadi perang terbuka. Nah ini Mbak Vini yang Iya. saya sangat optimis bahwa logam mulia ini akan mencetak rekor tertinggi di tahun 2025. Baik. Tadi kalau salah boleh dikoreksi ya Pak Ibrahim, sekitar 2.150.000 di kuartal keempat nanti ya per gramnya untuk harga emas antam, Pak Ibrahim, proyeksi Iya, Anda. iya Oke. betul, betul Mbak Vini. Oke, Pak Ibrahim, selain itu juga faktor lainnya. Apakah Anda juga melihat bahwa ada indikasi bahwa banyak bank sentral dari negara mana saja kira-kira yang memborong atau memburu emas untuk menjadi aset safe haven mereka, Pak Ibrahim? Ya, kalau saya melihat dalam kondisi seperti ini adalah Tiongkok dan India, ini yang paling banyak mengoleksi ya untuk memverifikasi dari cadangan emas ya yang mungkin menggunakan dolar, mereka berganti dengan menggunakan logam mulia. India, ya kemudian Tiongkok, dua negara ini yang cukup luar biasa, penduduknya juga cukup tinggi. Ya ini pasti mereka akan berbondong-bondong ya untuk melakukan pembelian. Walaupun juga ada negara-negara lain yang sekarang juga terus menumpuk logam mulia sebagai cadangan devisanya. Salah satunya juga Indonesia sendiri. Indonesia memiliki bullion bank, tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa banyak cadangan devisa untuk logam mulia Indonesia. Nah, ini kemungkinan besar terus akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Jadi bukan saja Tiongkok, bukan saja India, Indonesia pun juga sekarang sedang berbenah ya dengan adanya bullion bank, ya kemudian masyarakat juga menabung, ya kemudian pemerintah pun juga terus menumpuk ya logam mulianya, ya tujuannya adalah agar apa? Agar pada saat nanti suatu saat terjadi gejolak politik secara global, cadangan devisa baik dari Tiongkok, India maupun Indonesia pun juga akan semakin lebih baik ya dibandingkan dengan negara-negara lain yang belum mempunyai bullion bank. Itu Mbak Vini. Oke, jadi tidak hanya China dan juga India, tapi juga Indonesia melalui bullion bank ya Pak Ibrahim. Betul, Namun betul Mbak menurut Vini. analisis Bapak ini, apakah harga emas dunia berpotensi menembus level 4.000 US dollar per troy ounce Pak? Lantas bagaimana dengan harga emas Antam ini yang semakin melesat jauh? Ya, potensi untuk mencapai level 4.000 dolar per troy ounce di tahun 2025 kemungkinan besar sangat kecil. Ya, prosentasenya kemungkinan hanya 35% Mbak Vini. Saya memprediksi bahwa di tahun 2025 itu adalah 3.600. Kalau seandainya tembus level tertinggi itu kemungkinan di 3.700. Itu adalah level tertinggi. Karena Oke. apa? Kita menunggu di tahun 2026. 2026 kemungkinan besar di level 4.000 dolar per troy ounce akan tercapai, dan secara bersamaan bisa saja untuk logam mulia itu di 2.300-an. Itu Mbak Vini. Oke, 2.300.000-an per gram untuk harga emas Antam ini paling tinggi untuk sampai dengan akhir tahun ini ya Pak Ibrahim? Oh enggak, kemungkinan tahun 2025 saya masih belum yakin bahwa harga emas dunia mencapai 4.000 Mbak Vini untuk tahun 2025 akhir. Kemungkinan besar ya barulah di tahun 2026. Jadi 2026. saya sangat berhati-hati karena melihat secara fundamental maupun teknikal pun juga sampai akhir tahun itu hanya menyentuh mendekati level 3.700 sampai saat ini Mbak Vini. Oke, berarti harus menunggu sampai dengan tahun 2026. Tapi mungkin bagi investor ini bisa mulai mengkoleksi dari saat ini ya Pak, sebelum nanti Oh harganya lebih iya, tinggi iya Mbak lagi. Fitri. Karena ini akan ada koreksi. Kita lihat bahwa koreksi mendekati level tanggal 16-17 September, pertemuan Bank Sentral Amerika kemungkinan besar akan terjadi koreksi. Oke. Kalau seandainya menyentuh di level penurunannya di level 3.500, kemudian kembali turun di level 3.450, ini sangat diuntungkan ya bagi para investor, bagi para nasabah untuk melakukan pembelian ya terhadap logam mulia, dan kemungkinan besar ya akan terjadi FOMO kembali Mbak Vini. Kita harus melihat bahwa di akhir Lebaran tahun Ya. kemarin ya itu juga terjadi FOMO. Kemungkinan besar FOMO ini akan kembali lagi terjadi pada saat terjadi kemudian perang meluas ya di Eropa. Ini akan membuat logam mulia akan terus meningkat harganya. Misalnya di tahun 2026, 2027 ini kemungkinan kenaikan harga emas dunia logam mulia ini masih akan terus cerah ya, Ya. terus berkilau. Itu Mbak Vini. Baik, Pak Ibrahim, kita akan lanjutkan dialog tapi usai jeda yang satu ini. Ya, pemirsa Investor Market Today akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Investor Market Today. Harga emas Antam terus mencetak rekor kenaikan, di mana kini telah menyentuh harga 2 jutaan rupiah per gram. Namun demikian, meski mengalami kenaikan harga beli yang signifikan, masyarakat ternyata tetap berminat berinvestasi logam mulia. Apa alasannya? Kita akan simak dalam liputan berikut ini. Pak Faisal ini suka beli emas atau gimana sih Pak untuk investasi Pak? Ya karena uangnya juga nggak banyak ya beli emas ya enggak. Tapi kalau kayak sekarang ini, ya memang yang paling saya pikir paling aman situasi kayak sekarang ya orang mendingan nyimpan emas ya daripada nyimpan duit di bank. Takut kayak uang turun mulu kan. Nah udah gitu katanya apalagi sekarang nih yang ada PPTK yang uang diblokir-blokirin ya. Orang kayaknya lebih tertarik mendingan kalau ada duitnya ya nyimpan duit apa beli emas saja. Ada keperluan mendadak, ya entah keperluan apaan gitu ya, entah perlu buat anak, apa buat keluarga atau buat perbaikan rumah, ya otomatis kan karena kita nggak, ya saya kan pegawai swasta nggak punya pensiunan,
nggak punya uang pensiun kayak pegawai yang lain, ya kalau ada segram 2 gram ya jual di Lego gitu. Punya ketertarikan dengan investasi gitu nggak sih? Pasti Mbak, iya punya. Investasi ya? Nah, Investasinya apa sih Mbak kalau boleh tahu? kalau saya ya misalkan kayak logam mulia sih, lebih ke logam mulia. Oh, berarti contohnya emas gitu ya? Iya, Nah, kenapa sih Mbak tertarik lebih investasi membeli emas gitu, logam mulia tadi? Kalau menurut saya lebih aman dan lebih pasti aja sih ya Mas ya. Kalau apa sih namanya logam mulia itu daripada kayak rumah, kayak mobil itu pertama kalau misalnya kita lagi butuh uangnya kita mau jual itu lama banget Mas. Terus kalau mobil juga uangnya turun. Bisa kita beli modalnya berapa, dijualnya berapa, jauh banget Mas. Jauh banget. Nah, tapi sekarang tahu nggak sih Mbak kalau harga emas itu udah segramnya udah 2 juta gitu? Oh tahu Tahu banget nih. Masih tertarik nggak sih Mbak untuk beli emas itu? Ya gimana ya kalau menurut saya lebih amannya emas ya. Saya masih tertarik sih. Biasanya sih kalau investasi tuh Mas Gani tuh lebih tertarik apa sih Mas? Saya lebih tertarik emas sih, Mas. Biasanya kalau beli emas ini ketika lagi momennya gimana sih Mas? Maksudnya kalau rutin atau ketika ada uang lebih aja nih untuk diinvestasiin gitu? Saya biasanya beli emas tuh kalau lagi ada uang lebih atau mungkin dapat pesanan banyak nih kan untungnya juga lumayan kan ya. Saya langsung beliin emas sih. Tapi kedepannya nih mau beli nggak nih Mas sementara ini? Karena uangnya lagi lumayan belum ada, kayaknya nggak dulu. Tahan dulu ya. Tahan Nah, kalau misalkan tahan dulu, ada kepikiran nggak Mas? Ini kan udah ada sejumlah emas yang sudah diinvestasi ya. Iya. Ada mau dijual dulu atau gimana nih kira-kira? Karena saat ini belum ada keperluan, saya tahan dulu. Tahan dulu ya buat Iya. simpan ke depan ya Mas ya? Iya. Oke deh. Ya bisa kita akan lanjutkan dialog bersama dengan pengamat mata uang dan komoditas Bapak Ibrahim Aswaibi. Ya Pak Ibrahim, karena sudah cetak rekor naik signifikan, tadi Bapak sempat menyebut bahwa di tanggal 16 dan 17 September ini nampaknya akan ada koreksi terlebih dahulu ya untuk harga emas. Lantas apakah para investor ini bisa membeli di hari tersebut Pak Ibrahim? Ya, Mbak Vini, jadi tadi kan saya katakan bahwa level tertinggi di 3.578 itu sudah tercapai. Ya memang targetnya sebenarnya adalah 3.600-an. Tapi rupanya tidak begitu kuat, langsung pan-pan besar ini melakukan taking profit. Nah, taking profit ini terjadi kemungkinan akan menuju support pertama itu adalah 3.500. Kalau seandainya 3.500 dolar per troy ounce kena ini, kemungkinan akan menuju di level 3.450, itulah level terendah. Nah, pada saat di level-level tersebut, ini sebenarnya kesempatan bagi para masyarakat ya, investor ya, ini untuk melakukan pembelian ya terhadap logam mulia, terutama adalah logam mulia yang kecil, mungkin setengah gram, ya 1 gram, 5 gram, ya karena yang kita lihat bahwa baik di Pegadaian maupun di Antam, logam mulia itulah yang paling ramai ya diburu oleh masyarakat. Nah, di sisi lain pun juga kita juga harus tahu bahwa harga emas dunia ini akan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Yang penting bahwa pada saat kita melakukan pembelian terhadap logam mulia itu adalah menggunakan dana-dana yang dingin, ya Mbak Vini. Artinya Pak, bukan dana pinjaman, bukan dana apa, sehingga Pak tidak menjadi pemikiran, tidak berpikir lagi, aduh ini besok nih harga naik, ini harga turun. Ya, kita diamkan secara jangka menengah, jangka panjang supaya apa? Supaya kita melihat bahwa setelah 2 tahun, 3 tahun baru akan kelihatan keuntungannya. Nah, disinilah sebenarnya yang harus dilakukan ya edukasi terhadap masyarakat agar masyarakat itu pada saat melakukan pembelian ya ini bukan jangka pendek tapi jangka menengah maupun jangka panjang. Itu Mbak Vini. Baik, Pak Ibrahim berarti bisa dikatakan bahwa sebetulnya sah-sah saja membeli emas itu kapan saja asalkan menggunakan uang dingin gitu ya Pak Ibrahim? Ya betul, betul Mbak Vini. Karena banyak sekali orang yang konsultasi sama saya, mereka dengan uang pinjaman, kemudian dengan uang-uang operasional, ya sehingga apa? Pada saat dibutuhkan mereka jual, sehingga mereka mengalami kerugian. Kemudian mereka bertanya ke saya, Pak, tolong dong logam mulia saya dibeli sama Bapak lah, gimana kalau saya beli pasti harganya rendah. Kenapa nggak ke Antam saja? Nah ini artinya apa? Bahwa ibu-ibu ya masyarakat tersebut memang membeli dengan menggunakan uang operasional. Ya saya katakan uang panas lah yang sewaktu-waktu itu harus dipakai. Misalnya saya sarankan jangan menggunakan uang operasional atau uang pinjaman, tapi benar-benar uang muda yang benar-benar uang itu sudah anggaplah saya investasi di logam mulia udah seperti orang hilang aja. Kita tunggu 2-3 tahun baru akan kelihatan. Gitu Mbak Vini. Oke, karena juga dari sisi kenaikan harganya sendiri akan terus positif begitu ya Pak Ibrahim. Dan Oh iya.
Iya. Betul, betul Mbak Vini. Karena gini, kita melihat bahwa dari saya sebelum lahir ya sampai sekarang, ya ini harga emas logam mulia itu terus mengalami kenaikan. Artinya apa? Barangnya sedikit, tapi permintaannya cukup tinggi. Berbeda dengan perhiasan. Kalau perhiasan kan berpindah-pindah tangan, tetapi kalau logam mulia tidak seperti itu. Buktinya apa? Indonesia sampai saat ini terus melakukan impor ya terhadap logam mulia. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan ya baik masyarakat yang menabung menginvestasikan darinya di bullion bank. Ya harus ingat di bullion bank dengan menggunakan uang kemudian dikonversi dengan menggunakan menjadi logam mulia. Ya sehingga apa? Bullion bank itu harus memiliki logam mulia sebagai ininya, sebagai saingannya terhadap masyarakat yang melakukan investasi atau menabung di bullion bank. Itu Iya. Mbak, sehingga terus kalau permintaan tinggi barang tidak ada, barangnya sedikit, ya itu tanda-tandanya harga akan terus mengalami kenaikan. Nah di sisi lain pun juga inflasi terus mengalami kenaikan, ya akibat barang-barang mahal, ini pun juga akan berdampak positif terhadap harga emas. Misalnya tadi saya melihat ada beberapa ibu-ibu yang mereka berkomentar bahwa ya saya untuk saat ini melakukan investasi di logam mulia karena aman. Iya. Nah ini masyarakat pun juga dari kelas bawah sampai kelas menengah atas mereka sudah tahu bahwa investasi di logam mulia itu adalah investasi yang paling menguntungkan. Tidak ada ayatnya orang investasi di logam mulia itu rugi, Mbak Vini. Itu Iya. pasti menguntungkan. Baik, Pak Ibrahim tadi menyebutkan bahwa di tahun 2026 harga emas dunia bisa menyentuh 4.000 US dollar per troy ounce dan analis dari JP Morgan ini menyatakan bahwa bisa sampai 4.250 US dollar di akhir tahun 2026. Bagaimana pendapat Anda, Pak Ibrahim? Mbak Vini, JP Morgan itu di tahun 2025 awal itu tidak berani ya memprediksi terlalu besar ya untuk harga emas dunia. Ya sekarang dia memprediksi sampai di 4.250 atau anggaplah di 4.200-an. Ya mungkin karena perang dagang ini sudah akan mulai. Karena dengan Tiongkok sendiri ya kita menunggu adalah mungkin di akhir-akhir mungkin di bulan November itu sudah akan terjadi perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok. Nah kemudian masalah perang di Eropa ya ini pun juga kemungkinan di tahun 2026 masih akan membara. Karena apa? Pasokan persenjataan dari Amerika maupun Eropa terhadap Ukraina itu semakin banyak. Bahkan ya banyak orang memprediksi bahwa akan terjadi perang dunia ketiga terutama di Eropa. Kemudian di Timur Tengah sendiri kita melihat sampai saat ini ya Israel itu juga akan menguasai jalur Gaza. Nah jalur Gaza ini cukup luar biasa. Ya. Artinya apa? Hampir semua dunia itu memandang bahwa genosida di Timur Tengah ini cukup luar biasa sehingga apa? Ini akan mengangkat ya harga logam mulia maupun emas dunia itu akan terus mengalami kenaikan. Misalnya di tahun 2026 bukannya ya geopolitik perang dagang itu menurun ya tetapi kemungkinan besar geopolitik perang dagang itu akan naik. Kemudian Bank Sentral Amerika setelah ada perubahan ya di di manajemennya kemungkinan besar akan mengikuti apa yang diinginkan oleh Trump dengan menurunkan suku bunga. Itu Mbak Vini. Oke, Pak Ibrahim dari sisi makroekonomi sendiri apa saja yang harus diwaspadai yang dapat menekan harga emas ke depan dan sebaliknya mungkin yang bisa mendorong harga emas, Pak Ibrahim? Nah, yang membuat harga emas dunia kemungkinan besar mengalami penurunan, ya bisa saja Bank Sentral Amerika di bulan September yang ekspektasinya adalah menurunkan suku bunga, nyatanya adalah mempertahankan suku bunga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perang dagang dengan Tiongkok di bulan November yang seharusnya berjalan kemudian dihentikan. Ada win-win solution. Kemudian masalah geopolitik di Timur Tengah itu usai. Antara Israel dengan Hamas, ini ada gencatan senjata, kemudian perang di Eropa, Rusia dan Ukraina, itu pun juga ada gencatan senjata. Ini yang membuat harga emas dunia kemungkinan besar akan terkoreksi. Tetapi terkoreksinya kemungkinan tidak akan terlalu dalam, Mbak Vini. Karena apa? Karena kita melihat bahwa kebutuhan untuk logam mulia, kebutuhan negara-negara, apalagi nanti pada saat negara melakukan pembangunan-pembangunan di wilayah-wilayah
yang terdampak perang, baik di jalur Gaza maupun di Eropa, di Ukraina maupun Rusia, ini akan membutuhkan komponen-komponen ya komoditas yang cukup tinggi. Nah ini yang kemungkinan besar penurunannya itu akan terbatas untuk harga emas dunia. Tetapi saya lihat ya sampai saat ini untuk menuju arah ke situ ini masih kecil sekali persentasenya Mbak Vini. Ya. Sehingga apa? Sehingga saya masih optimis bahwa harga emas dunia ini masih akan terus naik. Harga logam mulia pun juga masih akan terus naik ya, walaupun banyak orang yang memprediksi wah ini kemungkinan akan terjadi koreksi ke arah ke sini. Tapi saya masih optimis. Saya mungkin salah satu pengamat yang optimis bahwa harga emas dunia ini masih akan terus mengalami kenaikan dari tahun 2025, 2026 maupun 2027. Itu Mbak Feni. Iya, Pak Ibrahim, lantas bagaimana nih tips atau strategi investasi emas dari Pak Ibrahim untuk para investor? Apakah misalnya dengan logam mulia atau perhiasan, kemudian juga yang sudah memiliki emas, ini apakah di hold dulu sehingga nanti taking profitnya kapan, misalnya begitu Pak Ibrahim? Oke, Mbak Vini. Mungkin saya melihat bahwa pada saat di tahun ini kemungkinan akan mencapai level di atas level 3.600, kemudian logam mulia itu mencapai level di 2.150. Itu waktu yang tepat untuk melakukan penjualan ya, taking profit. Karena apa? Ya itu anggaplah ini untuk mencari keuntungan, karena kita melihat bahwa investasi di logam mulia ujung-ujungnya adalah untung. Gimana caranya mencari keuntungan. Nah setelah itu baru pada saat nanti koreksi, ya mungkin di awal-awal tahun, ya tahun 2025 baru kembali masuk. Tetapi kalau seandainya masyarakat yang memang memiliki uang banyak, ya ini ya kesempatan untuk melakukan pembelian. Jangan dilihat bahwa harga ini terlalu tinggi, jangan. Kita harus melihat bahwa investasi ini harus jangka menengah, jangka panjang, 3-5 tahun. Setelah 3-5 tahun, ini akan kelihatan seberapa keuntungannya. Misalnya, saya selalu memberikan satu konsultasi bahwa kalau masyarakat ya di sini mau melakukan pembelian, ya saat inilah paling tepat. Jangan melihat bahwa harganya ini terlalu tinggi. Karena apa? Kita kalau seandainya momentum ya ini tidak dilakukan ya oleh masyarakat, terutama adalah ibu-ibu rumah tangga, ini akan menyesal. Karena apa? Kita harus melihat 3-5 tahun ke depan seperti apa harga logam mulia maupun perhiasan. Nah, masyarakat itu memang lebih condong itu ke perhiasan, karena perhiasan itu walaupun mereka membeli ya menginvestasikan tapi bisa dipakai. Itu bisa kelihatan kalau pada saat ada pernikahan, ya ada acara-acara besar, ya ibu-ibu rumah tangga ini memang mereka senang mengoleksi perhiasan ya sebagai investasi. Tetapi mereka pun juga senang juga karena ada banyak yang memberikan informasi bahwa walaupun saya itu memiliki perhiasan, tetapi saya punya logam mulia, bahkan diperlihatkan. Saya melihat dan membeli dengan cara mencicil, di mana di Pegadaian. Nah ini yang cukup luar biasa, walaupun kita melihat bahwa pembelian secara mencicil itu ada bunganya, tetapi kaum ibu ini luar biasa. Artinya mereka tahu bahwa saya harus memiliki, tetangga saya punya logam mulia walaupun hanya 1 gram, saya pun juga harus memiliki. Sebelahnya juga sama. Akhirnya apa? Pada saat nanti mereka kumpul arisan, ya arisan RT lah, arisan RW, arisan kelurahan, mereka katakan disitulah bahwa saya punya logam mulia walaupun hanya 1 gram, itu sudah bangga sekali. Itu Mbak Pini. Sehingga apa? Bagaimanapun ya masyarakat bahwa harga begitu tinggi, ini kesempatan terbaik bagi masyarakat, apalagi kita melihat kemarin baru ada satu gejolak politik ya di dalam negeri. Itu sebenarnya adalah bumbu-bumbu bagaimana masyarakat untuk mengoleksi logam mulia ya sebagai investasi masa depan. Apalagi yang masih mempunyai anak-anak ya masih SD, SMP, SMA, ini kesempatan terbaik ya untuk investasi pada saat anaknya nanti kuliah. Ya 5 sampai 6 tahun pasti uangnya akan 3 kali lipat dari hari ini mereka beli. Itu Mbak Vini. Ya Pak Ibrahim, terakhir mungkin singkat saja, kalau untuk tingkat karatnya, kalau misalnya kita memilih berinvestasi emas tapi dalam bentuk perhiasan, ini minimal tingkat karatnya berapa Pak Ibrahim? Oh iya, Mbak Vini, memang kalau di logam mulia itu banyak karat ya, tapi yang karatnya bergerak, berjalan,
itu adalah yang 24 karat. Itu emas perhiasan, itu 24 karat. Nah, ada yang di bawah 24 karat biasanya nggak jalan. Nah, kebanyakan yang masyarakat beli itu adalah bukan 24 karat. Ya, mereka hanya menjual ongkosnya saja. Ya, tapi kalau kita menilik ke daerah, ya banyak juga yang emas-emas di bawah 24 karat mereka juga berjalan ya harganya. Satu contoh, misal di wilayah Jawa Tengah. Ya, di wilayah Jawa Tengah pun juga banyak orang, ada yang namanya emas Itali. Kita lihat emas Itali bukan 24 karat, ya, tetapi kenyataannya apa? Pergerakannya ini cukup luar biasa. Dulu saya masih ingat Mbak Vini, ya waktu saya itu masih awal-awal rumah tangga, saya membeli emas Itali itu masih 1 gram itu 270. Ya, tapi 5 tahun kemudian saya jual di harga 600. Itu bukan 24 karat, itu emas Itali, itu yang saya sudah lakukan. Bahkan masyarakat pun juga mungkin sama seperti apa yang saya lakukan. Itu Mbak Vini. Oke, terima kasih banyak Pak Ibrahim Aswaibi selaku pengamat mata uang dan komoditas atas insight-nya siang hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Ayo, sama-sama. Ya pemirsa, Investor Market Today akan kembali saja dengan informasi penting lainnya. Tetap bersama kami.